Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur karena hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah melalui firman-Mu kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan diingatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai pasal 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menyebut dia tuannya. Kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut terhadap ancaman. Demikian juga kamu, suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lagi pula, siapa yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, berbahagialah kamu. Sebab itu janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat.
Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk dosa-dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan melalui air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah melalui kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi, karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, janganlah kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Namun mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tentu tidak mau atau tidak suka mengalami yang namanya penderitaan. Paling tidak ada 2 jenis penderitaan yang bisa kita tangkap dari teks kita. Ada penderitaan yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri atau oleh perbuatan jahat yang dilakukan. Ada juga penderitaan badani yang Tuhan izinkan atau oleh karena kebenaran iman percaya kita. Untuk penderitaan jenis yang kedua, yaitu yang Tuhan izinkan atau oleh karena kebenaran dan iman, firman Tuhan mengingatkan agar kita sabar dan tabah dalam menghadapi itu. Mengapa? Yang pertama, karena Kristus telah memberi teladan. Ia telah mengalami penderitaan untuk penebusan dosa manusia berdosa. Kedua, jangan takut karena ada Allah yang akan menguatkan dan meneguhkan. Ketiga, Allah akan menganugerahkan kehidupan kekal jauh lebih berharga, jauh lebih mulia dari penderitaan badani yang kita alami di dunia. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan,
apalagi karena kebenaran iman kita. Mari kita teguh berpegang pada Tuhan, karena Allah yang kita sembah dan kita muliakan, Allah yang akan terus berjalan dengan kita, bahkan terus meneguhkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk mampu sabar dan tabah dalam menghadapi setiap penderitaan yang Tuhan izinkan, atau penderitaan yang harus kami alami ketika kami memperjuangkan kebenaran iman percaya kepadamu. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami sampai pada kekekalan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.